Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan berpresentasi mengenai sejarah yang berjudul dampak yang terjadi akibat kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia di berbagai bidang. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini Putri. Nama saya Aisyah Nifri. Nama saya Diana. Kami dari SMA Nazhatul Tulab, bimbingan Ibu Reni Furaida. Telah kita ketahui bahwa Indonesia ini telah mengalami masa penjajahan dari berbagai macam negara, mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, hingga Jepang. Penjajahan tersebut tentu sangat mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan yang dialami oleh masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga hal itu menyebabkan berbagai macam perubahan dan juga struktur kehidupan yang ada di Indonesia. Apa saja hal-hal yang berdampak terhadap kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia dari berbagai aspek sebagai berikut. Ini penjelasannya. Bidang yang pertama, bidang politik. Akibat masa kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia mengakibatkan pecahnya kekuasaan dari kerajaan yang ada di Indonesia kala itu. Hal ini disebabkan oleh intervensi dari pemerintah kolonial, terutama pihak Belanda yang melakukan tindakan politik atau politik adu domba yang berhasil mempengaruhi para penguasa untuk saling membenci dan tunduk terhadap kolonial Belanda. Sehingga Belanda pun berhasil mengatur beberapa kebijakan baru, yaitu pertama, membagi wilayah Hindia Belanda khususnya menjadi 9 prefektur dan 30 regency. Setiap prefektur akan dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regency atau lebih dikenal sebagai kabupaten bagai akan dipimpin oleh bupati yang berasal dari orang-orang yang merupakan seorang bangsawan. Prefektur dan juga regen ini berada di bawah gubernur jenderal yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin tertinggi dari pemerintah kolonial Belanda. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Perubahan dalam bidang politik pemerintah terjadi akibat kebijakan politik yang bernama Pak Irlanda di akhir abad 19 menuju awal abad ke-20. Yang kedua, pengaruh bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara tentu memengaruhi juga di bidang budaya. Pengaruh tersebut sangatlah beragam, mulai dari kosakata, bahasa, musik, tari, pakaian, arsitektur, seni, hingga cara berpikir. Salah satu contohnya adalah kata-kata yang berasal dari sarapan. Bahasa Eropa seperti sepatu, dalam bahasa Portugis sapato, bangku dalam bahasa Portugis banco, sandal dalam bahasa Belanda sandal, telepon dalam bahasa Inggris telepon, kelas dalam bahasa Belanda kelas. Itulah tadi sedikit pengaruh dari budaya bangsa Eropa terhadap kebudayaan di Indonesia. Selain itu, bangsa Eropa juga memperkenalkan kebudayaan di Indonesia. Selain itu, bangsa Eropa juga memperkenalkan berbagai macam musik serta tarian seperti dansa dan juga bangunan-bangunan yang kini menjadi saksi bisu terhadap segala bentuk peristiwa masa lampau. Bangunan tersebut dapat kalian lihat di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, bahkan kebanyakan hingga saat ini bangunan tersebut diabadikan sebagai museum atau tempat untuk wisata. Yang ketiga yaitu pengaruh bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ini membawa dampak yang cukup besar, terutama di bidang sosial baru yang berasal dari bangsa Eropa.
Hal ini tidak terlepas dari kedatangan bangsa Portugis yang membawa semangat 3G atau World Glory dan Gospel, yang salah satunya adalah penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Dan sosok atau tokoh yang paling terkenal dalam penyebaran agama Nasrani ini adalah Franciscus Xaverius, yang merupakan seorang misionaris dari Portugis dan pernah mendarat di Maluku pada tahun 1546 hingga 1547. Dan sosok ini pula ditetapkan sebagai orang suci oleh Gereja Katolik. Berpengaruh di bidang ekonomi. Beberapa di antaranya masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Pengaruh bidang pendidikan. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa pengaruh yang besar terutama bidang pendidikan. Dan pendidikan pertama dari bangsa Eropa adalah agama Katolik dengan membangun sekolah untuk para murid pribumi di wilayah Maluku. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan suatu hal yang dianggap penting oleh pemerintah kolonial. Hal ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor swasta dan juga pemerintahan. Namun tentu saja masih dibedakan antara rakyat biasa dengan para bangsawan. Contohnya adalah School yang setara dengan SMA dan bertujuan untuk menyiapkan murid perguruan tinggi. Kemudian ada Hanging School yang diperuntukkan untuk kaum pribumi, sedangkan English hanya bisa dilakukan oleh golongan tinggi atau para bangsawan. PowerPoint. Akibat perkembangan pendidikan di kawasan Hindia Belanda ini melahirkan golongan elit baru pada masyarakat Indonesia, dan golongan inilah yang nantinya membawa perubahan besar bagi perjuangan bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan. Tentunya pengaruh bidang politik ini sangatlah bernilai positif bagi masyarakat Indonesia. Demikianlah beberapa penjelasan mengenai dampak dari kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia di berbagai bidang. Kalau kamu memiliki pertanyaan dan juga saran, maka dapat kalian menyampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Ya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebih